Hai teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden. Di video kali ini saya akan ngebon seperti biasa dan juga akan garden tour ada apa aja tanaman di kebun saya, terus gimana cara rawatnya. Nah, seperti apa video lengkapnya? Ikutin terus ya. Nah, ini dia teman-teman, adalah media tanam yang biasa saya pakai untuk menanam sayuran dan juga menanam tanaman-tanaman yang ada di kebun ya, tanaman herbs dan tanaman-tanaman yang lain. Ini adalah tanah yang dicampur dengan sekam. Media tanam ini teman-teman bisa teman-teman beli karungan lalu dicampur dengan sekam, tapi teman-teman difermentasikan dulu selama seminggu atau 2 minggu gitu ya, biar media tanamnya itu dingin, nggak panas. Jadi kalau beli karungan gitu jangan langsung dipakai. Saya tutupin karung plastik kayak gini biar nggak dijadikan tempat kucing membuang air. Nah, kalau di sini adalah pot-pot gantung yang sudah saya isi media tanam tersebut dan mau saya tanemin ini selada. Nah, nyemai selada kalau kayak gini tuh sebenarnya kebanyakan ya teman-teman. Yang ideal ya seperti ini aja, biar bisa tumbuh dengan maksimal. Kalau ini terlalu banyak karena kemarin saya nuangnya terlalu banyak, tapi nggak apa-apa, langsung aja kita pilihin beberapa yang bagus. Ini ya contohnya, kita tarik aja seperti ini. Jangan sampai akarnya itu cuman dikit banget gitu ya, yang penting ada akarnya kayak gini. Lalu seperti biasa tinggal kita beri lubang, kita tanam. Ini satu lubang saya tanam 2 dan ini mungkin akan saya tanam 2 ya, kanan sama kiri. Ini. Nah, lalu bisa kita siram. Tapi saya mau nanam yang ini, yang jenis lurik. Ini cantik banget, pelan-pelan aja. Nah, ini satu tanaman tapi udah agak gede, jadi nggak perlu 2 untuk satu lubang. Ini gampang banget kan. Nah, media tanamnya itu teman-teman kalau bukan karungan biasanya saya pakai kompos ya. Di video sebelumnya sudah saya lihatkan ya, sudah saya perlihatkan bagaimana cara membuat kompos, juga ciri kompos yang sudah jadi, terus cara mengolahnya dan juga cara menggunakannya sebagai media tanam. Terus yang ini yang merah. Yang merah ini pertumbuhannya agak lambat ya teman-teman. Mungkin karena klorofilnya lebih sedikit ya. Itu teori saya sih, saya nggak tahu bener apa tidak. Teman-teman yang punya info tolong tulis di kolom komentar, bener nggak kalau sayuran yang klorofilnya sedikit itu pertumbuhannya lebih lambat daripada sayuran hijau yang klorofilnya banyak. Yang merah cakep banget teman-teman. Selada tidak memerlukan tempat yang luas ya, jadi di pot yang kecil-kecil seperti ini aja udah cukup. Selada itu tanaman yang cukup menyenangkan karena hamanya sedikit ya, jika dibandingkan dengan misalnya sawi atau kel kayak gitu teman-teman. Dan masa panennya juga lebih cepat. Cuman kelemahannya tentunya selada itu sekali panen udah, karena kalau kita panennya itu lama nggak dipanen-panen, rasanya sudah tidak segar lagi, tapi rasanya ada pahitnya teman-teman, sudah terlalu tua. Teman-teman, ini adalah kel saya, pindahin ke pot yang gede-gede. Sudah susah untuk dilihat, udah susah untuk dipindah maksudnya. Nah, ini ada brokoli ya teman-teman yang udah panen 2 kali, tapi masih tetap saya pelihara karena daunnya ini masih bisa dikonsumsi. Terus tumbuh anakan, lihat dari batangnya. Ini bisa kita potek dan bisa kita tancepin lagi. Lihat nih dari batangnya nih, anakan-anakan ini bisa kita potek. Atau kalau kita pelihara bisa berbunga lagi. Ini berbunga lagi walaupun cuman kecil seiprit, tapi bisa dimakan ya, dan rasanya pun juga enak. Nah, ini berhasil mengambil curly kale atau kale keriting hijau. Ini kalau dibiarkan teman-teman bisa tinggi, bisa kita potekin
kita panen dari daun terbawah kayak gini, lalu kita panen berulang-ulang kali karena pucuknya ini terus menerus tumbuh teman-teman. Nah, lumayan banget kan. Terus ini juga bisa tumbuh anakan dari batangnya, cuman ini belum ya, masih calon anakan ya. Nanti akan saya tunjukkan kalau dia sudah beranak. Nah, kalau ini adalah Nerokel teman-teman. Nah, dia juga tumbuh meninggi seperti ini. Lihat daunnya sungguh crispy. Bisa kita petikin yang bawah dan akan tumbuh anakan-anakan di sepanjang bekas potekannya. Ini udah mulai, mungkin bisa di zoom, calon anak-anak Nerokel. Terus yang ini ada Dazzling Blue Kel, seperti Nerokel tapi ada guratan ungu di tengahnya. Ini persis cuma beda warna aja. Terus ini udah beranak juga nih teman-teman, calon anaknya nih. Udah saya biarin aja, biarkan dia beranak gede ya. Ini kering-kering seperti ini karena sempat kekeringan, potnya kecil. Ini baru saya pindahkan ke pot yang lebih besar. Oh ya teman-teman, saya lupa menunjukkan si cantik jelita ini, Scarlet Kel, yang warnanya sangat ungu ini. Cantik banget. Nah, kalau teman-teman lihat, yang atas nih ungunya agak memudar. Kenapa? Karena saya mengganti ke pot yang lebih besar. Jadi ketika potnya lebih besar, ketika dia lebih subur ya, nutrisinya lebih banyak, justru warnanya itu tidak terlalu keluar. Beda ketika dia masih potnya lebih kecil, nah itu warnanya ungu sekali. Juga lagi sering hujan, sering mendung ya, sinar mataharinya tidak sebanyak sebelumnya, jadi berkurang warna ungunya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, masih enak, masih bisa dimakan dan masih cantik sekali seperti ini. Tertarik menanamnya? Benih-benihnya bisa didapatkan di Tokopedia dan Shopee MGB Garden ya. Nah, ini teman-teman tanaman yang kita tanam di video kemarin ya, adalah Cosmos sulfur yang jenis kerdil atau jenis pendek. Sekarang udah berbunga teman-teman, udah berbunga. Ini masih bisa berbunga lebih banyak lagi ya. Contohnya yang ada di tanah, nanti saya insert fotonya. Berbunganya cukup rimbun dan cukup menyenangkan karena pendek aja udah full bunga. Nah, untuk merangsang bunganya tumbuh lebih banyak, saya memakai pupuk guano seperti ini teman-teman. Andalan saya pupuk guano, tinggal kita ambil aja dikit lalu kita tabur. Ini untuk memaksimalkan produksi bunga ya. Nah, udah, nanti saya update lagi ketika sudah berbunga lebih lebat lagi. Di sini lihat teman-teman, ada rosella saya yang berbunga. Sebentar lagi siap dipanen ya, bisa dijadikan jelly. Saya juga mau ngasih pupuk guano. Karena tanamannya lebih besar, saya pakai pupuk guanonya lebih banyak. Sekitar segini ya, ini 1 atau 1,5 sendok makan. Aduh. Nah teman-teman, sesuai dengan janji saya di video sebelumnya, sekarang saya sudah bersama dengan tanaman yang saya janjikan untuk saya bahas kemarin, yaitu tentang bedanya binahong sama bayam malabar. Nah, ini dia tanamannya teman-teman, saya akan close up ya nanti dan akan menyebutkan perbedaannya satu persatu. Nah, sebelumnya ada disclaimer ya, karena saya bukanlah seorang botanis, bukanlah seorang herbalis gitu, hanya seorang ibu-ibu biasa yang antusias dengan tanaman. Nah, segala informasi tentang binahong dan gendola ini referensinya adalah buku ini, 100 plus herbal Indonesia, bukti ilmiah dan racikan terbitan dari Trubus ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, dalam satu pot saya punya 2 macam tanaman, binahong dan juga bayam malabar atau gendola, bahkan sebenarnya 3 ya. Karena bayam malabarnya ada yang warna merah dan ada warna hijau. Warna hijaunya ini tapi masih kecil, belum gede, belum merambat-rambat seperti yang gendola warna merah. Keduanya adalah tanaman herbal ya teman-teman, dan sering banget orang salah persepsi, salah membedakan mana yang binahong, mana yang gendola. Nah, padahal kalau teman-teman perhatikan, ini tuh beda banget, sangat-sangat beda ya. Pertama kita bahas yang binahong dulu ya. Ini adalah binahong. Nah, binahong itu nama ilmiahnya
Anrendera cordifolia. Sedangkan kalau bayam Malabar namanya adalah Basella alba atau Basella rubra. Terus kalau kita perhatikan beda daunnya, ini daun bayam Malabar itu lebih lebar dan berkerut-kerut ya. Kerutannya itu, teksturnya itu tampak banget. Sedangkan kalau daun binahong, ini daun binahong itu lebih kecil, ini bisa lebih besar lagi juga sebenarnya. Daunnya tidak terlalu bertekstur. Ini daun binahong tidak terlalu bertekstur seperti bayam Malabar ya. Kita sandingkan terlihat bedanya ya teman-teman. Yang ini binahong dan yang ini bayam Malabar. Tuh, terlihat bedanya. Oke. Kalau dari samping, dari belakang, dari samping, dari belakang nih, ada guratan yang lebih nyata kalau dia bayam Malabar atau gendola. Kalau binahong ini tidak terlalu nyata. Terus yang kedua, sangat mudah mengidentifikasinya dari batang. Yang ini batang binahong, yang ini batang gendola ya, besar banget. Nah, gendola ini salah dipersepsikan sebagai binahong merah, padahal jelas-jelas bukan ya teman-teman. Ini dua tanaman yang berbeda. Tuh lihat, batangnya aja beda. Kalau batangnya binahong kecil, batangnya gendola lebih besar. Gendola hijau juga lebih besar. Nih ya, lebih besar, lebih berair ya. Kita coba potek, oke. Mudah dipotek nih. Ya, berair. Sedangkan binahong kecil dan cenderung berserat ya, dipotek agak susah dilihat nih, agak susah kecil lihat. Selanjutnya binahong punya kayak umbi kayak gini ya, bulat-bulat begini teman-teman, khas banget. Ini masih kecil, saya pernah punya yang besar-besar banget, nanti saya insert fotonya. Sedangkan kalau gendola itu tidak punya ya, dia tidak punya umbi. Kemudian beda juga di bunganya ya, nanti saya insert juga bunganya. Bunganya yang satu kecil-kecil, yang satu juga lebih besar dan berbuah, punya buah. Bayam Malabar atau gendola punya buah, sedangkan kalau binahong tidak punya buah. Nah ini teman-teman daunnya, ini adalah daun binahong dan ini daun gendola, beda ya. Nah keduanya ini teman-teman biasanya dimanfaatkan sebagai obat herbal ya. Nah menurut buku ini digunakan untuk perawatan konstipasi, terus memiliki efek antiinflamasi dan diuretik, sebagai obat sakit kepala. Air seduhan daunnya bagus sebagai pencahar atau laksatif untuk wanita hamil dan anak-anak. Bunganya dimanfaatkan untuk penawar racun. Terus jus daunnya dipakai untuk merawat salesma atau digunakan sebagai obat luar untuk mengatasi borok. Bisa juga dimanfaatkan untuk merawat pendarahan hemoroid atau wasir, jerawat, tumor, dan lain-lain. Oke, saya bacakan yang tentang binahong ya teman-teman. Jadi binahong itu pemanfaatannya daunnya yang diremas bisa digunakan untuk menyembuhkan luka ringan akibat sayatan benda tajam. Terus di beberapa daerah seperti di Jawa Barat bisa digunakan sebagai lalapan ya. Secara ilmiah, binahong bisa memperbaiki fungsi ginjal. Ini ada penelitiannya di buku itu. Juga untuk mempercepat penyembuhan luka, itu tadi ya, luka bakar, luka iris kayak gitu. Memperlancar aliran darah dan mempercepat pemulihan pasca operasi. Kalau teman-teman ingin manfaatkan sebagai obat, harus berkonsultasi dengan dokter ya. Jangan membuat ramuan sendiri ya, meracik-racik sendiri. Menurut saya itu jangan ya, terlalu berisiko. Harus ada supervisi dari ahlinya. Oke, selanjutnya saya akan mencoba rasa dari binahong dan juga rasa dari bayam Malabar yang mentah. Karena ini keduanya bisa dikonsumsi ya, bisa dimakan, bisa dijadikan sayur, bisa dijadikan lalapan. Kalau yang bayam Malabar kemarin udah pernah saya review di video sebelumnya ya tentang lalapan. Nah kalau binahong ini kayaknya belum pernah saya review. Oke, saya coba binahongnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah saya cuci ya. Daun binahong ketika dikunyah dia teksturnya berlendir teman-teman. Terus ada rasa daun ya, teman-teman pasti tahu ya rasa daun banget itu, dan pahit teman-teman, pahit sekali, pahit kayak obat. Kalau dipakai buat lalapan mungkin ya berkurang pahitnya ya, karena disandingkan dengan bahan-bahan lain. Kemudian kalau bayam Malabar, kita coba lebih pahit mana ya.
rasanya cenderung netral, mungkin ada pahitnya sedikit banget, nggak pahit seperti binahong, terus berlendir sama, dan ada rasa tanahnya. Masih bisa makan saya kalau yang ini. Kalau yang tadi tuh pahit banget gitu. Enak teman-teman yang bayam Malabar. Tuh, saya sampai makan berkali-kali, bukti kalau ini enak. Kalau yang binahong tadi, jujur sampai sekarang rasanya itu pahitnya masih tertinggal di lidah. Kalau teman-teman mau nanem binahong dan bayam Malabar, gampang banget, tinggal dipotek. Ini tancap jadi teman-teman. Nanti tunas-tunas baru akan tumbuh di ketiak-ketiak daun, akarnya tumbuh dari sini. Potekan. Nah, binahong juga seperti itu, mudah banget kan? Nah teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.